ini Presiden Jokowi ini presiden yang sosok yang rasional, kemudian sangat konstitusional, apalagi beliau kader PDIP. PDIP itu hanya tegak lurus terhadap konstitusi. Saya bukan kader PDIP nih ya, tapi kita lihat konsistensi partai PDIP sampai detik ini yang taat terhadap konstitusi itu harus kita appreciate. Kedua, kita lihat Pak Sukamta juga tadi coba merujuk pada proses sejarah, bagaimana beliau coba memberi semacam pengetahuan soal kekuasaan itu. Kekuasaan itu seperti candu. Seperti candu. Mungkin orang-orang akan nyaman dengan kekuasaannya, tapi ketika lengser dengan cara yang tidak terhormat, itu akan memalukan sekali. Kita belajar dari George Washington juga. George Washington itu menang perang terhadap Inggris. Dan beliau juga diusung-usung untuk 3 periode saat itu. Tapi beliau bilang apa? Jangan. Saya tidak mau meninggalkan legasi buruk buat bangsa saya. Nah, pemimpin yang baik begitu. Kita lihat Bung Karno didorong-dorong untuk presiden seumur hidup. Pas dia hancur sampai detik. Hilang legasinya. Tapi tetap cita-citanya tidak hilang. Makanya saya mendukung Jokowi itu ya saya dukung cita-citanya. Saya bukan dukung kekuasaannya. Kekuasaan itu kecenderungan korup, mengkhianati itu kecenderungannya tinggi dibanding cita-cita. Kita lihat Bung Karno, cita-cita mengkhianati tidak? Tidak ada cita-cita Bung Karno mengkhianati sedikit pun. Bahkan hari ini cita-cita Bung Karno terbukti bahwa ada beberapa pernyataan beliau lebih berat melawan musuh dibanding nanti melawan rakyatmu, bangsamu sendiri. Dan itu terbukti sampai detik ini. Itu fenomena itu ada. Artinya jangan kita coba melupakan sejarah atau ahistoris. Saya pelaku aktivis 98 ketika melawan Soeharto, salah satu yang kita perjuangkan adalah membatasi kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Cukup dengan 2 periode. Itu. Dan kedua, kita jangan juga terlalu emosional. Gitu loh. Rakyat maunya 3 periode nggak bisa. Kalau mau, saya yakin semua di sini maunya 100 periode nih. Jangan ngapain tanggung 3 periode, 100 periode kita bikin. Gitu loh. Ini nggak alasannya reasonnya itu nggak rasional. Karena kita mengikuti kehendak yang emosional. Di sisi lain kita sudah sepakat bahwa konstitusi itu adalah kesepakatan kita bersama. Untuk apa? Untuk membagi ruang kader-kader bangsa ini berkompetisi dengan ide dan program. Kalau partai-partai yang lain yang mengusung 3 periode ini kan pertama lemah secara kaderisasi, lemah terhadap program kerja, lemah terhadap ide. Nah, kalau partai-partai yang lain saya lihat yang kayak PKS, PDIP, dia mah nggak punya keraguan sedikit pun soal 2 periode atau berapapun periodenya. Tapi mereka kan orang-orang yang taat terhadap konstitusi. Nah, kita harus menghargai partai-partai yang hari ini berpegang teguh terhadap konstitusi yang sudah kita sepakati. Jangan dikhianati dong perjuangan kita aktivis 98. Mengkhianati cita-cita reformasi itu sendiri. Nah, kawan, saat itu secara emosional iya. Kita tidak boleh menyalahkan juga ketika orang berwacana itu bagian demokrasi, tapi juga jangan wacana ini menggiring publik menjadi sesat konstitusi, sesat demokrasi, dan sesat konstitusi itu sendiri. Jadi ini tidak mendidik secara politik, tidak mendidik secara konstitusi, tidak mendidik secara demokrasi. Dan nggak kalah penting adalah tidak mendidik terhadap historis sejarah. Dia harus melihat sejarah. Itu di Nigeria ada pemimpin yang populis, mantan aktivis, ketika berjuang terhadap perjuangannya, dia mimpin 2 periode, ngotot juga pengen 3 periode. Pas disahkan konstitusinya, dia kalah dan malu. Dan kita tidak mau kayak begitu. Persis tadi apa yang disampaikan senior saya tadi, Bang Andreas, Anda ini dorong-dorong 3 periode, emang menang, udah pasti menang. Belum 3 periode aja, ini 2 periode terakhirnya aja, sudah banyak sekeliling Jokowi yang coba menjerumuskan presiden kok. Dari ekspor batu bara tiba-tiba diberhentikan, tiba-tiba dibuka lagi.
kemudian kelangkaan minyak goreng, kemudian ada salah satu menteri merekomendasi pelaku pembakaran hutan jadi duta besar. Ini kalau kita buka dari awal tahun ini aja sudah berapa banyak menteri yang sudah berkhianat. Apalagi nanti wacana 3 periode ini diiyakan. Mundur tuh semua menteri-menteri, saya yakin banget. Contoh Harmoko lah, tadi Pak Sukamta mengingatkan lagi. Harmoko orang yang sangat loyal yang kita lihat mendorong-dorong Soeharto untuk berkali-kali. Pertama yang berkhianat siapa saat itu? Harmoko. Dan kita lihat juga ke hari ini yang sekeliling Jokowi. Wah, dulu kurang apa dia, kepangkatan jenderalnya itu yang angkat itu SBY. Sekarang apa? Dia sendiri ingin mengambil alih mengambil alih partai yang dulu pernah mengangkat dia menjadi panglima. Siapa itu? Muldoko. Jadi jangan itu banyak pengkhianatnya. Bang Noel, apa sikap resmi dari relawan Jokowi? Kalau kita yang tadi sudah kita tegaskan, kita menolak 3 periode karena kita mengikuti sikap tegas Presiden. Sikap tegas Presiden jelas menolak. Tadi disampaikan Bang Andreas tadi bahwa orang yang mendukung atau melontarkan gagasan 3 periode ini orang yang mencari muka, menampar mukanya, lantas ingin menjerumuskannya. Itu jelas, itu saklek. Bahasa Jawa yang paling ekstrem nih menurut saya. Orang Jawa kan susah kan. Biasa orang Jawa itu ya gimana punya tekstur bahasa tersendiri. Kalau menurut orang Timur atau orang Batak kayak saya susah untuk menerjemahkan bahasa Jawa gitu loh. Nah, ini apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini kan lugas sekali, lugas dan tegas. Orang yang mendukung 3 periode adalah orang yang ingin menampar muka saya, mencari muka walaupun muka saya ada, lantas kemudian apa? Ingin menjerumuskan. Ini yang menjerumuskannya yang luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.